Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Milani Nurendah Handayani SPD. Saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri Lewi Dulang. Dan saya adalah CGP Angkatan ke-8 Kabupaten Bandung. Pada tahap demonstrasi kontekstual ini, Anda akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap satu murid di sekolah Anda dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Buatlah skenario lengkap untuk melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah Anda. 2. Ajaklah satu murid Anda untuk melakukan praktik segitiga restitusi tersebut. 3. Lakukan praktik segitiga restitusi, minta tanggapan murid Anda mengenai perasaan mereka ketika Anda melakukan praktik segitiga restitusi itu. 4. Rekamlah praktik segitiga restitusi sesuai dengan skenario yang telah dibuat, beserta tanggapan dari murid Anda dalam bentuk video. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Skenario. Berikut adalah skenario terhadap 2 kasus pelanggaran. Kasus pertama. Farhan adalah siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Lewi Dulang. Pada saat ibu guru sedang menerangkan pembelajaran tematik, Farhan terlihat menundukkan kepala dan sedang sibuk menulis. Kemudian, waktu jam istirahat, ibu guru mengajak Farhan ke ruangan untuk diajak berdiskusi. Berikut adalah skenario terhadap 2 kasus pelanggaran, yaitu pada kasus pertama. Cerita selengkapnya ada di teks berikut. Berikut adalah video rekaman kasus 1. Praktik segitiga restitusi. Farhan, sebelumnya Ibu minta maaf ke Farhan ya, karena waktu istirahat Farhan yang seharusnya jajan, bermain bersama teman, malah Ibu panggil Farhan ke ruangan ini supaya kita bisa mengobrol. Ibu tidak apa-apa. Iya, Ibu mau tanya nih ke Farhan, bagaimana sih proses pembelajaran selama di kelas? Perasaan Farhan seperti apa? Menyenangkan. Menyenangkan. Nah, dari tadi pagi, kemudian bel masuk, setelah itu beristirahat. Bagaimana sih suasana yang Ibu bangun dalam pembelajaran? Menyenangkan, tapi mengaku saat itu menyenangkan pelajaran tema saya tidak mendengarkan karena saya sedang mengerjakan tugas bahasa Sunda. Oh, pantas saja waktu Ibu sedang menerangkan pembelajaran tematik, Ibu melihat Farhan tertunduk dan sedang sibuk menulis. Ibu mau tanya ke Farhan, Farhan pernah membuat keyakinan kelas bersama Ibu sebelumnya? Iya. Nah, keyakinan kelas itu kita buat di awal pembelajaran ya. Coba Ibu tanya ke Farhan.
Farhan, apa saja keyakinan kelas yang sudah kita buat? Disiplin, tanggung jawab, fokus Dalam? dalam pembelajaran. Iya, nah itu yang ketiga, fokus dalam pembelajaran. Kira-kira seperti apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa fokus dalam pembelajaran? Mendengarkan guru saat sedang menerangkan. Iya, betul. Nah, terus apa yang Farhan tadi lakukan? Mengerjakan tugas saat guru menerangkan. Nah, berarti Farhan sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Tapi di sini Ibu tidak akan menghukum Farhan. Di sini Ibu akan memberikan solusi kepada Farhan. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya kepada Farhan, kenapa Farhan mengerjakan tugas bahasa Sunda ketika Ibu sedang menerangkan pembelajaran tematik? Pada sore hari, saya membantu ibu mencuci piring dan pada malam saya lelah dan sesudah salat isya saya langsung tidur. Oh, begitu ya. Berarti kalau misalkan mengerjakan tugas bahasa Sunda ketika Ibu sedang menerangkan, itu mewujudkan keyakinan kelas tidak? Tidak. Tidak ya. Jadi kira-kira nih untuk mengerjakan tugas kalau sorenya tidak bisa, malamnya tidak bisa, kapan kira-kira Farhan mengerjakan tugasnya? Sebelum berangkat sekolah. Sebelum berangkat sekolah. Sempat apa tidak? Tidak, takut sih, takut gak sempat, tapi gimana? Oh, Ibu mau tanya ke Farhan. Farhan berangkat ke sekolahnya jam berapa? Jam 7 ya. Oh, gini, Ibu sekarang punya solusi buat Farhan. Bagaimana bisa mengerjakan tugas tanpa harus dikerjakan ketika Ibu sedang menerangkan pembelajaran tematik. Nah, lebih baik mengerjakan tugasnya setelah? Oh, masih bisa bu, setelah salat subuh. Iya, setelah sholat subuh. Berarti sepakat ya. Nanti kalau setelah sholat subuh Farhan akan tidur lagi tidak? Tidak. Tidak. Setelah mengerjakan soal Farhan langsung apa? Mandi. Iya, betul, langsung mandi. Janji ya sama Ibu? Ya, coba Farhan. Kemudian kasus yang kedua, saat melaksanakan ulangan harian, Rusdiana terlihat mencontek kepada teman sebangkunya. Sebagai guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Cerita selengkapnya ada di teks berikut. Berikut ini adalah video rekaman kasus 2, praktik segitiga restitusi. Selamat siang, Rusdi. Siang bu. Kira-kira Rusdi tahu tidak kenapa Rusdi Ibu panggil ke sini? Tidak tahu. Iya, tadi waktu ulangan Ibu melihat Rusdi mencontek jawaban dari temannya. Betul apa tidak, Rusdi? Betul bu. Ya, nak, kita sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk juga Ibu Mei. Ibu Mei juga pasti pernah berbuat salah. Tapi di sini Ibu tidak akan mencari mana yang salah. Di sini Ibu akan membantu Rusdi dan memberikan solusi supaya kedepannya tidak mencontek lagi. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya kepada Rusdi, kenapa Rusdi bisa mencontek? Tadi malam tidak belajar. Oh, tidak belajar. Kenapa tidak belajar, Rusdi? Mainan bu. Mainan. Nah, kalau misalkan tidak belajar, tidak bisa mengerjakan soal, betul tidak? Betul bu. Betul. Nah, sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas pada awal pembelajaran. Masih ingat keyakinan kelasnya apa? Coba sebutkan apa keyakinan kelasnya? Tidur dalam bertindak. Iya, betul, jujur dalam bertindak. Tidur itu sangat kita perlukan buat diri kita supaya diri kita menjadi lebih baik lagi. Nah, Ibu mau tanya Bu ya, buat kedepannya supaya Rusdi tidak mencontek harus bagaimana? Belajar. Belajar, Mengerjakan. mengerjakan semampunya, Punya. kemudian
Rusdi sekarang sudah tahu apa yang harus Rusdi lakukan supaya kedepannya tidak mencontek lagi, sudah tahu? Sudah. Iya, kira-kira kapan Rusdi akan melaksanakan apa yang Rusdi katakan? Hari ini. Ya, terima kasih Rusdi ya. Ibu yakin Rusdi akan menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh, kemudian bisa membanggakan kedua orang tua. Dan Ibu yakin Rusdi akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Siap menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Siap, Bu. Janji ya sama Ibu? Ya, janji. Tos dulu. Sekian video demonstrasi kontekstual kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.